Selamat pagi semuanya, semoga sehat selalu. Pada video kali ini, saya akan coba membagi tentang apa itu Humata.ai. Bagi teman-teman yang sedang melakukan penelitian, di langkah awal biasanya kita melakukan apa yang namanya literatur study atau systematic literature review. Kita dituntut untuk mengumpulkan beberapa referensi dari jurnal. Lalu kita melakukan beberapa tahapan, mulai dari summarisasi, integrasi isu, lalu ada komparasi, dan terakhir adalah menentukan gap. Nah, hasil dari 4 tahapan ini yang menghasilkan gap, itulah yang menjadi acuan kita menindaklanjuti di riset yang akan kita pilih. Namun demikian, dari sedemikian banyak tahapan, kita dominan menggunakan cara manual untuk menggali apa sih sebetulnya paper yang akan kita rujuk. Tentu ini akan menyulitkan karena bagaimanapun kita harus membaca sedemikian cukup banyak paper, lalu melakukan tadi tahapan summarisasi dan kita mengumpulkannya menggunakan tools yang dikerjakan relatif masih manual. Nah, Humata.ai ini membantu kita bagaimana kita dimudahkan, dibantu oleh tools Humata.ai ini untuk mengidentifikasi apa sebetulnya yang diceritakan oleh paper yang kita pilih. Lalu setelah itu mereka melakukan summarisasi dan memberikan istilahnya kesimpulan singkat yang nanti akan jadi acuan tindak lanjut kita untuk melakukan detailing dari poin tersebut. Di langkah pertama, teman-teman silakan melakukan registrasi. Teman-teman bisa buka webnya humata.ai. Setelah itu lakukan registrasi sampai mendapatkan akun. Nah, saya kebetulan sudah punya akun, saya akan login. Baik, teman-teman sekalian, pertama kali kita akan masuk ke dashboard. Biasanya kalau pertama kali belum bikin folder, ini masih kosong. Saya sudah membuat folder. Nah, saya punya satu file, ini yang ada di bagian bawah. Kalau mau nambah file berikutnya, saya upload. Saya ambil dari sini, saya ambil file kedua. Oke, jadi kita memiliki satu folder yang berisi kumpulan file-file yang akan kita gunakan ya, atau kita jadikan referensi. Teman-teman, pada bagian ini sudah ada 2 file. Saya pilih salah satu dulu ya, biar mudah. Jadi saya ingin mengambil intisari atau summarisasi poin utama dari paper Computation Uploading untuk Real-Time System. Nah, bagaimana caranya? Nanti ini sedang loading dulu. Teman-teman bisa lihat di sini ada satuan detik remaining time bagaimana file ini sedang dalam upload ke folder yang tadi disampaikan. Ini belum selesai dipindahkan dari lokal ke cloud. Nah, sekarang file ini sudah ada di cloud, sudah muncul button as. Jadi kalau kita pengen melanjutkan, kita klik ini. Nah, perhatikan oleh kita semua, di bagian kanan itu adalah file masternya, file induknya, sementara yang sebelah kiri, Humata sudah mulai mengerjakan apa yang tadi disampaikan summarisasi. Jadi summary-nya paper yang ada di kanan tentang computation offloading untuk real-time aplikasi itu kurang lebih beberapa poin berikut. Nah, dia mengumpulkannya 3 poin utama. Teman-teman dapat melihat paper ini membahas tentang computation offloading untuk real-time system pada arsitektur edge cloud. Nah, mereka fokus pada energi untuk optimasi energi dengan pendekatan sistem arsitektur yang dibangun dan seterusnya. Teman-teman dapat melihat beberapa pertanyaan yang menjadi research question itu ada 3 poin. Ada yang bertanya tentang kriteria yang diperhatikan apa saja berkaitan dengan keputusan offloading dan seterusnya. Nah, kalau kita ingin membahas ini, kita bisa klik ini. Teman-teman dapat lihat. Oke, kalau kita pengen memperdalam sebetulnya poin 1 itu cerita apa sih? Kita bisa klik poin tadi, maka Humata akan menjawab lagi. Jadi yang dimaksud dengan kriteria considered for offloading adalah kira-kira berikut ini yang dibangun atau diambil dari referensi nomor 5. Nomor 5 ini adalah referensi yang sudah digunakan dan nomor 6. Nah, dia akan merujuk ke sini. Dia akan carikan bahwa poin ini yang menjadi rujukan kesimpulan tersebut. Nah, kalau kita ingin bertanya bisa di sini. Misalkan saya ini. Oke, saya coba bertanya, apa saja yang harus diperhatikan mengenai, ini ada typo.
untuk computation uploading. Mari kita lihat bagaimana dia merespon. Saya coba masih membahas poin pertama yang ini, kriterianya, lalu dia akan, barusan dia sudah sampaikan, ada poin yang diambil dari referensi 5 dan 6, dan dirujuk ke halaman 5 dan 6. Lalu saya pengen bertanya lagi lebih detail, kira-kira apa yang dimaksud kriteria pada poin ini. Nah, Humata akan memberikan respon dengan tetap mengkorelasikan bahwa yang kita tanyakan itu sebetulnya sudah ada dari referensi nomor berapanya. Nah, dia memberikan referensi terkait, jadi nggak serta-merta menjawab tanpa ada referensi. Nah, misalkan gini, referensi yang dijawab di sini adalah kriterianya apa? Pertama, kriterianya adalah konsumsi energi. Konsumsi energi ini penting diperhatikan dalam computation offloading pada studi kasus paper ini. Dan ini sudah dijawab atau diceritakan dari referensi nomor 2 ataupun dari nomor 5. Nah, ini mereka sudah sampaikan di sini. Lalu utilisasi berkaitan dengan operasional yang dijalankan oleh CPU. Nah, di sini disampaikan dari referensi nomor 2, ada di sini, dan juga nomor 5, sama dengan yang sebelumnya. Dan seterusnya. Poin-poin ini menguatkan dari tadi breakdown yang pertama, ada kriteria computation offloading. Lalu di bagian sini Humata menjawab lebih detail dengan tetap mengkorelasikan atau menguatkan berdasarkan referensi-referensi terkait. Kalau kita pengen lihat ini dibahas elemen berapa, tinggal diklik. Di bagian ini sudah ada disampaikan. Jadi kalau saya kesimpulannya, misalkan find research gap. Nah, kalau kita pengen mencari research gap dari paper ini, kira-kira apa yang dijawab Humata? Sorry, ini salah ketik. Oke, ini salah ketik, mohon maaf. Harusnya find a research gap. Yang kita cari adalah gap risetnya. Nah, gap riset inilah yang tadi di awal disampaikan, bagaimana kita akan mencari celah-celah riset yang nanti bisa ditindaklanjuti untuk riset kita di tahapan berikutnya. Nah, dia memberikan poin-poin berikut ini. Perhatikan di sini teman-teman. Oke, dia memberikan research gap-nya. Jadi secara singkat ada 3 poin research gap yang sudah diidentifikasi. Di antaranya 1, bagaimana keperluan prediksi, ketahanan, reliable, dan penentuan komputasi secara deterministik, dan seterusnya ada di bagian sini. Nah, kalau kita pengen lihat sama dengan langkah di awal, kita bisa klik, nanti dia akan dikirimkan, akan menunjukkan bagian mana yang menjadi acuan tersebut. Baik, kurang lebih itu teman-teman sekalian, kebermanfaatan Humata. Memang kalau kita bandingkan dengan ChatGPT itu lebih tepatnya untuk brainstorming. Kita menggali ide-ide sebagai mitra diskusi atau teman diskusi dalam tanda petik. Bagaimana dia menjawab poin-poin penting yang dalam kerangka diskusi kita supaya memberikan opsi-opsi pengembangan dari hasil kerangka pemikiran utama. Sementara Humata adalah korelasinya spesifik, dia terhadap paper, referensi ilmiah yang menjadi rujukan sebagai pondasi atau landasan literatur studi yang akan kita kembangkan menuju ke research gap. Semoga bermanfaat teman-teman sekalian. Selamat melanjutkan riset, jaga kesehatan, terima kasih.